Puji Tuhan ya, Ma, rindu keluarga kita bisa mengikuti atau melayani ibadah online di gereja. Ayo, sebelum kita berangkat, mungkin nggak ada barang-barang yang ketinggalan yang kita siapkan. Sudah siap, tinggal berangkat. Ayo Pak, kita berangkat. Oh iya, maskernya sudah siap semua kah? Belum. Oh ya, Maskernya. Indu, sebentar, nggak usah terburu-buru, masih ada waktu. Mari, sebelum kita berangkat ke gereja, kita mohon pimpinan doa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan, diberi kelancaran dalam melayani ibadah ini. Ayo, Ma, rindu, sebelum kita berangkat, mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil di dalam Mazmur 4 ayat 12 dan 13. Mari kita baca. Mazmur 4 ayat 12 dan 13. Oh iya, lupa kacamata. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya, inilah firman Tuhan yang untuk bisa menguatkan hati kita. Ayo sekarang Mama yang berdoa ya, pimpin untuk berdoa. Mari kita sebelum berangkat kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu buat kami. Tuhan, kiranya Kau senantiasa menjaga kehidupan kami supaya kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami tidak berangkat ke gereja untuk pelayanan ibadah online kami. Kami percaya Kau akan menjaga dan kami. Kami juga teringat anak kami Tio Tuhan yang masih sedang bekerja. Kiranya Kau jagai dia seperti Kau menjagai kami. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam perjalanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo Ma, rindu, kita berangkat sekarang yuk. Ayo kita berangkat. Oh iya, ini maskernya Pak. Pak. Masa yang ketinggalan. Mas ada yang ketinggalan, dicek semua ya. Shalom Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus dan tetap sehat di rumah. Puji syukur, kita akan mulaikan persekutuan doa online malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengalami kehadiran dan berkat Tuhan dalam persekutuan kita bersama. Sebab jadi lelah kita dalam persekutuan tidak akan sia-sia. Mari jemaat sekalian, kita nyanyikan satu pujian sebagai respon kasih Allah yang menarik kita dekat dengannya dengan nyanyian pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran surga.
membuka persekutuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau berikan waktu buat kami untuk bersekutu bersama keluarga kami. Kami ucap syukur Tuhan, Kau senantiasa memberikan peliharaan buat kami di masa pandemi ini. Kami ucap syukur karena Engkau telah menjaga, melindungi, dan senantiasa memberkati setiap pribadi anak-anak kami semua dan suami kami, sebagai kami juga sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan kami malam hari ini. Kami ucap syukur dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sukacita kami ketika kasih Tuhan Yesus mempersatukan keluarga kami untuk rindu selalu memuji Dia. Bagaimana dengan Bapak, Ibu sekalian yang ada di rumah? Kita pun dipersatukan sebagai keluarga Allah untuk bergandeng tangan dan satu dengan yang lain, saling mengasihi. Mari dengan sukacita kita menyanyikan pujian Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Maha Pengasih dan juga Allah pelindung dan penyelamat kehidupan kami. Kami bersyukur waktu yang indah ini untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus bantu kami untuk bisa mengingat dan terlebih juga menghidupi firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, menurut saudara, keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan itu keluarga yang bagaimana? Saudara, pernahkah ini menjadi bahan perenungan bagi kita? Sudahkah keluargaku ini adalah keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan? Ataukah keluargaku adalah tanpa adanya tujuan-tujuan Allah?
Jadi kami hidup ya seperti biasa, seperti air mengalir begitu saja. Saudara, ini hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Karena apa? Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa keluarga adalah sebuah instansi yang dirancang oleh Allah. Terbentuknya keluarga adalah atas inisiatif Allah. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, di mana di sana Tuhan memberikan pasangan yang sepadan kepada manusia yang pertama yang diciptakan Allah di Taman Eden. Jadi kita lihat bahwa terbentuknya keluarga adalah atas rancangan Allah, atas inisiatif Allah. Dan mengapa Allah merancangkan sebuah keluarga? Pastinya Allah juga punya tujuan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah unit terkecil yang memberikan gambaran relasi kita dengan Allah. Di dalam keluargalah dimulainya, dibentuknya sebuah hubungan bagaimana keluarga mengasihi Allah. Bagaimana sebuah keluarga mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dasar daripada persekutuan kita dengan Allah. Dimulai di dalam gambaran keluarga. Bagaimana keluarga yang kita bangun selama ini. Saudara, di dalam perjanjian lama, keluarga yang mengadakan mezbah di hadapan Tuhan, kita lihat di dalam keluarga Bapak Nuh, saudara. Bapak Nuh membangun sebuah mezbah sebagai ucapan syukurnya ketika ia dan seisi keluarganya diselamatkan dari bahaya air bah. Di dalam Kejadian pasal 8 dikatakan bahwa Nuh membangun mezbah bagi Allah. Kemudian di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, malam ini kita akan melihat lagi ya pentingnya mezbah keluarga. Yang pertama saudara, kita bisa melihat di dalam Mazmur 127 ayat 1 ini. Mezbah keluarga adalah wujud pengakuan atas otoritas Allah tertinggi, kepemimpinan Allah tertinggi, dan karya Allah tertinggi di dalam keluarga kita, saudara. Saudara, bagaimana kedudukan di dalam keluarga? Siapakah urutan yang pertama di dalam keluarga? Apakah itu ayah atau ibu? Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita jangan lupa bahwa di dalam keluarga kepemimpinan yang utama adalah Tuhan. Baru ayah sebagai kepala keluarga, baru ibu dan anak-anak. Jadi ketika kita mengakui bahwa Allah adalah pemimpin tertinggi di dalam keluarga kita, maka hal ini yang akan menimbulkan hasrat untuk kita melihat pentingnya membangun mezbah keluarga. Tetapi sebaliknya saudara, ketika kita tidak menyadari akan hal ini, maka mungkin kita menganggap bahwa selama ini yang berperan utama di dalam keluarga adalah kita atau manusianya. Tidak saudara. Pemegang atau pimpinan tertinggi di dalam keluarga yang utama adalah Allah itu sendiri. Saudara, Mazmur 127 ayat 1 jelas dikatakan di sana. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, maukah kita, keluarga kita dipimpin oleh Allah, dituntun oleh Allah? Maka mulailah dengan membangun mezbah keluarga sebagai bentuk pernyataan kita bahwa Allah adalah otoritas tertinggi di dalam keluarga kita. Yang kedua saudara, terbentuknya mezbah keluarga juga adalah menjadi sarana bagaimana anggota keluarga akan dituntun untuk memiliki kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah.
Bagaimana keluarga kita menjadi serupa dengan Allah. Saudara, kita ingat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Cerita Louis dan Eunike di sana. Di mana iman itu diwariskan kepada anaknya dan cucunya yang bernama Timotius. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 juga dikatakan firman Tuhan di sana diperintahkan, ya, ada ajakan untuk memperhatikan, mengajarkan, membicarakan, mengikatkan, dan bahkan menjadikan itu lamba dan menuliskan kepada anak-anak dan kepada keturunan-keturunan segala perintah-perintah Allah. Jadi mesbah keluarga adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga di dalamnya kita akan membentuk keluarga yang bisa seperti yang dikehendaki oleh Allah. Di mana karakter-karakter, di mana tujuan-tujuan keluarga kita akan diarahkan sesuai dengan perintah-perintah Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ayah adalah peran utama untuk membangun sebuah mesbah di dalam keluarga. Dan juga bukan hanya ayah saja, tetapi juga ibu, ya, sebagai pemegang utama, di mana mereka mengetahui tujuan Allah membangun sebuah keluarga. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, yang ketiga kita akan melihat mesbah keluarga, ya, adanya mesbah keluarga adalah bentuk kesatuan atau kesehatian keluarga itu di dalam Tuhan. Saudara mau keluarga yang bersatu? Maka dimulai dengan adanya mesbah keluarga. Markus 3 ayat 25 dikatakan di sana, jikalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ya. Jadi ketika keluarga bersatu, maka dikatakan rumah tangga itu akan bertahan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, melalui mesbah keluarga ini di mana ayah, ibu dan anak-anak bersatu di dalam doa dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup mereka. Saudara, betapa indahnya keluarga yang bersatu. Maka dapat diwujudkan ketika kita mulai membangun mesbah keluarga dan memeliharanya. Yang keempat, saudara, melalui mesbah keluarga juga, saudara, di dalamnya kita akan memperoleh kuasa supranatural atas keluarga kita. Supranatural yang bagaimana, saudara? Yaitu adalah kuasa Allah. Kita membutuhkan kuasa Allah, saudara, untuk melindungi keluarga kita. Saudara, cobaan-cobaan terhadap keluarga itu sangat banyak, ya, dan berbagai hal, saudara. Pertikaian, pertengkaran, kenakalan-kenakalan remaja, dan sebagainya. Itu terjadi, saudara, karena kuasa si jahat akan dikatakan firman Tuhan seperti singa, di mana dia mencari siapa yang dapat dia akan jatuhkan, saudara. Tetapi ketika kita membangun keluarga, mesbah keluarga, tetap berpegang kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga keluarga kita dari kuasa-kuasa yang tidak dapat kita hadapi sendirian, saudara. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ketika adanya mesbah keluarga, maka di sana pasti adanya di mana seisi keluarga memuji Allah, menaikkan doa-doa syafaat kepada Allah. Dan di sanalah kita akan memperoleh kemenangan untuk menghadapi berbagai tipu muslihat si jahat yang bisa saja menghancurkan keluarga kita. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita sudah melihat pentingnya mesbah keluarga. Bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang sudah membangun mesbah keluarga. Dan bagi yang belum, mari kita segera memulainya, membangun mesbah keluarga, karena di dalamnya banyak kasih karunia Allah yang akan dinyatakan bagi keluarga-keluarga. Saudara, di dalam Yosua pasal 24 dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, saudara, yang pertama,
Apakah kita mengakui kepemimpinan Allah yang tertinggi di dalam keluarga? Maka mari, itu yang akan mendorong kita untuk membangun mesbah keluarga. Apakah kita ingin keluarga kita ini bertumbuh untuk serupa dengan Kristus? Anak-anak yang takut akan Allah, suami dan istri yang takut akan Allah. Maka bangunlah mesbah keluarga. Apakah kita ingin keluarga kita ada kesatuan, ada kesehatian? Maka bangunlah mesbah keluarga. Karena di dalam mesbah keluarga, semua anggota keluarga terdiam untuk mendengarkan Allah, untuk bisa belajar tentang firman Allah. Dan secara tidak langsung saudara, itu akan membangun iman keluarga bersama-sama untuk mengiring Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan apakah keluarga kita adalah mau menjadi keluarga yang menang, melawan tipu muslihat daripada si jahat? Efesus pasal 6 ayat 12, di sana jelas dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat, roh-roh di udara. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hadapi sendiri saudara dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi kita akan berkemenangan ketika kita terus berpegang kepada Allah. Dan dimulai bagaimana keluarga kita dibangun di dalam mesbah keluarga. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah membangun mesbah keluarga dan tetap memeliharanya. Dan bagi yang belum, mari kita mulai. Karena di sana berkat-berkat Allah sangat dilimpahkan bagi keluarga yang mengutamakan Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami mau memiliki keluarga seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tolonglah kami untuk kami tetap bisa memelihara mesbah keluarga yang sudah kami mulai. Dan bagi yang belum, berikan kami hati Tuhan. Karena kami mau apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam keluarga kami akan tergenapi. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur firman Allah memberkati kita. Kita diingatkan supaya kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kita. Bersatu membangun mesbah keluarga dalam doa dan tuntunan firman-Nya. Kiranya tiap keluarga jemaat ada mesbah keluarga oleh tuntunan Allah Roh Kudus, supaya keluarga kita makin dikuduskan serupa Kristus dan siap menjadi saksinya. Sebelum kita melayani dengan doa-doa syafaat kita, mari kita nyanyikan pujian Seperti yang kau kau ingini. ingini. Seperti
kita bersyukur Allah yang berkenan hadir dan mengasihi keluarga kita. Mari kita responi kasih Kristus dan mohon pimpinan Roh Kudus supaya di tiap-tiap keluarga dalam jemaat ada mezbah keluarga dan selalu berdoa, membaca dan merenungkan firman Allah bersama-sama dengan keluarga kita dalam waktu-waktu tertentu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan yang tiada henti-hentinya Tuhan menopang kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami betul-betul merasakan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, atas berkat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dalam kondisi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami selalu terus dengan Engkau ya Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami ya Tuhan. Tuntun kami terus ya Tuhan, supaya kami diteguhkan semakin kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat syukur dan doa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita doakan supaya setiap orang tua menjadi teladan dan dorongan bagi tiap anak-anak sebagai anggota keluarga untuk berdoa dan bergaul dengan firman Tuhan, dan anak-anak pun dengan sukacita mengikuti teladan orang tua supaya keluarga kita bertumbuh makin mengenal dan mengasihi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami, Mama, Papa. Terima kasih Engkau telah memberikan kami keluarga yang lengkap. Terima kasih Engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat baik, yang mau membesarkan kita. Kiranya Engkau memberkati selalu Tuhan Yesus, dan berkatilah untuk para keluarga-keluarga, untuk anak-anaknya dalam pergaulan-pergaulan. Kiranya Engkau memberkatinya selalu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau jaga dengan Roh Kudus-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita doakan Kota Sidoarjo, Surabaya, khususnya wilayah Jatim yang masih tinggi penyebaran COVID-19, agar masyarakat semakin sadar dan taat upaya pemerintah dalam medis, keamanan dan kegiatan roda ekonomi, supaya selalu ada campur tangan Tuhan sehingga dimampukan untuk memasuki era new normal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kota kami, khususnya Surabaya dan Sidoarjo Tuhan, di mana masih banyak yang menderita karena corona ini Bapa. Kami ucap syukur atas semua kejadian ini, tapi kami juga mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berikan kesadaran setiap kami untuk menjaga diri kami, untuk melindungi diri kami masing-masing Tuhan, untuk kami bisa menuruti pemerintah, untuk anjuran pemerintah untuk selalu diam di rumah, untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Tuhan, kami tahu semuanya sudah rencana-Mu. Kami percaya semua itu akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendekati juga perekonomian kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk ekonomi kami masing-masing. Kiranya Engkau memulihkan kembali ekonomi khususnya bangsa kami Indonesia ini. Kami semakin dekat kepadamu, hanya bersandar kepadamu senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki pokok doa terakhir bagi pergumulan tiap keluarga jemaat, mari kita nyanyikan pujian Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
kita berdoa bagi pergumulan tiap keluarga untuk kesehatan, pekerjaan, ekonomi, dan studi anak-anak kita. Kerohanian tiap keluarga di masa pandemi ini, sekiranya Tuhan beri jalan keluar dan kekuatan iman. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami mengalami dan memasuki Tuhan masa pandemi ini ya Tuhan. Begitu banyak peraturan-peraturan ya Tuhan yang kami rasa sangat sulit untuk kami melangkah ya Tuhan. Begitu banyak ancaman-ancaman ya Tuhan untuk kesehatan kami ya Tuhan. Tuhan, di saat pandemi ini ya Tuhan, berkati Tuhan kami semua ya Tuhan, yang merasakan di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam studi anak-anak ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan untuk menopang dan beri sinar, memberi jalan ya Tuhan kepada kami semua ini ya Tuhan. Tuhan, dalam pandemi ini ya Tuhan, kami sangat takut juga ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau sungguh kuasa ya Tuhan di dalam bumi ini ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau dan bersandar kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, demikian persekutuan doa online malam ini telah usai. Kiranya Kristus memberkati keluarga kita untuk makin kenal dan dekat dengan Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online hari Minggu jam 9 pagi ataupun menyesuaikan. Akhirnya kami sekeluarga mengucapkan Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Dua, tiga. Mari dulu, puji Tuhan ya, keluarga kita bisa mengikuti ibadah online dalam pelayanan gereja ini. Cut. Salam